Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita bisa lancar sampai akhir pembelajarannya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu ya. Fionita, Raka, Hadir Bu. Bildan, Hadir. Nadira, Hadir Bu. Burin, Hadir Bu. Widi, Hadir Bu. oke, Zidan, Hadir Bu. Ardian, Hadir Bu. Adinda, Hadir Bu. Putri. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya, alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran nih, Ibu mau mengetes semangat kalian. Nah, Ibu punya jargon. Nanti kalau Ibu bilang matematika, kalian jawab sangat mudah, aku suka, pasti bisa. Oke ya, kita coba ya. Matematika Sangat mudah, aku suka, pasti bisa. Oke, tepuk tangan dulu. Meskipun siang-siang masih semangat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya terlebih dahulu nih. Kalian masih ingat materi tentang koordinat, bidang koordinat? Siapa yang bisa menyebutkan komponen-komponennya? Saya Bu. Oke, Putri bisa? Ada sumbu X, sumbu Y, koordinat XY, titik 0,0 Dan? kuadran. Oh iya, oke, benar ya. Jadi, dari bidang koordinat itu ada sumbu X, sumbu Y, titik asal 0,0, lalu ada apa? Kuadran. Ada kuadran dan ada koordinat X, Y. Nah, dari koordinat X, Y, kalian bisa ingat enggak dari matriks gitu, matriks penjumlahan? Masih ingat enggak dulu pembelajaran kita matriks? Siapa yang mau mencoba untuk menuliskan contohnya? Saya Bu. Oke, Widi bisa maju ya ke depan. Nih, bisa dituliskan di papan tulis. Untuk contohnya bebas Bu ya. Iya, bebas, boleh. Untuk teman-temannya diperhatikan ya. Nah, di sini ada matriks penjumlahan. Masih ingat kan ya? Dari caranya, contohnya Widi. Oke, terima kasih ya Widi. Nah, dari matriks ini terus ada tadi materi koordinat, bidang koordinat. Dari situ kita dapat mempelajari tentang translasi yang akan kita pelajari hari ini. Transformasi geometri, yaitu salah satunya ada translasi. Ada apa aja transformasi geometri? Yaitu yang ada 4, ada translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Kenapa sih Bu kita belajar tentang translasi ini? Nah, tujuannya yaitu kalian akan menentukan koordinat bayangan hasil translasi atau pergeseran ini dalam matematika, kemudian menyimpulkan konsep translasi pergeseran dengan tepat, kemudian ada menggambar titik dengan translasi pergeseran dengan tepat, dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan translasi pergeseran dengan tepat. Itu jadi tujuan yang akan kalian capai hari ini. Nah, Ibu sebelumnya mau tanya lagi nih. Kalian hari ini sudah melakukan perpindahan belum? Sudah. Dari mana ke mana tuh? Dari rumah ke sekolah, benar. Habis itu ada lagi dari mana? Parkiran ke kelas, benar. Nah, terus dari kamar mandi mungkin yang dari kamar mandi ke kelas gitu ya. Jadi itu contoh dari perpindahan. Kalau misalnya Ibu punya contoh lagi. Nah, ada 2 benda yang digeser ke kanan dan ke kiri, ke sana, ke bagian belakang atau ke depan gitu ya. Jadi dia berpindah. Ada juga mobil yang bergerak
dari titik awal kemudian dia ke titik yang tertentu. Dan juga dari orang yang berjalan. Jadi kayak misalnya ibu yang awalnya berada di sini, kemudian ibu berjalan ke depan sini. Nah, jadi ibu melakukan perpindahan, gitu contohnya. Nah, di sini ada gambar, suatu gambar. Siapa yang bisa menyebutkan di sini ada perpindahan di anak itu apa? Ardian? Anak itu melakukan perpindahan dari atas menuju turun ke bawah. Iya, jadi dari atas dia meluncur ke bawah. Terus ada dari catur. Di sini siapa yang pernah bermain catur? Ya, sudah pernah ya. Yang dipindah apanya? Bidaknya. Tempatnya enggak kan ya? Ya, jadi bidaknya yang dipindah. Bidaknya dipindah. Kemudian di sini juga ada salah satu contohnya kalau kita sudah menggerakkan kuda. Jadi kudanya itu yang awalnya berada di titik sebelah sini. Kan L ya bentuknya. Jadi 3 satuan kemudian bisa jadi di sini, jadi L. Nah, dari situ ada apa itu translasi. Jadi translasi adalah transformasi geometri yang menggeser setiap titik suatu objek atau ruang dengan jarak yang sama dengan arah yang tertentu, gitu ya. Oke, untuk selanjutnya dari tadi contoh-contoh tadi, kalian sudah tahu kan apa aja perpindahan gitu. Yang pertama ada jarak, ya. Kita menghasilkan jarak, kemudian ada titik, ya. Titik kita tadi sudah mempelajari tentang titik koordinat. Nah, terus selanjutnya ibu ini punya permasalahan. Di sini ada permasalahan, kemudian kita harus menyelesaikan pastinya masalahnya itu. Ada solusi yang harus kalian selesaikan, yang harus kalian tanggapi ya. Nah, di sini dari jalur sebelah sini ada tempat duduknya. Kemudian nanti kalian tentukan, dari mereka bertiga ini agak ramai gitu di kelas. Jadi kalian tentukan mana yang harus kondusif gitu ya. Nah, itu ada di LKPD yang akan ibu bagikan. Nanti kalian kerjakan dengan kelompok. Nah, sebelumnya kemarin ibu pernah membagi kelompok ya? Sudah. Oke, boleh duduk di tempat masing-masing kelompoknya ya. Sudah duduk di masing-masing kelompoknya? Sudah. Ya. Di sini ada LKPD yang akan ibu bagikan ke kelompok. Nanti kalian kerjakan di LKPD aktivitas-aktivitas yang ada di LKPD. Lalu kalian nanti bisa maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan kelompok. Ya. Ibu kasih waktu nanti 30 menit untuk mengerjakan. Sekarang kalian baca dulu di halaman pertama untuk petunjuk pengerjaan LKPD. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan ya. Ya, sekarang kalian baca dulu. Oh iya, Burin. Jadi ini diisi langsung di sini ya? Iya, diisi langsung. Iya, nama anggota dulu. Terus yang di sini petunjuknya bisa dibaca. Terus lanjut ke aktivitas selanjutnya. Berikutnya di sini ada Koordinat. ya koordinatnya Cartesius. Nah, nanti diisi di titik sini ya. Oke. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Semangat ya. Iya Bu. Gimana? Kelompok ini bisa? Iya bisa. Bisa. Iya. Ini sudah benar kok ya. Iya. Oke. Oke, waktunya Ibu kurang 10 menit lagi ya. Nanti habis itu kalian mempresentasikan dan kita bahas bersama-sama. Ada yang kesulitan? Iya. Oke, semangat ya. Oke, waktunya sudah habis. Saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya. Untuk kelompok yang akan maju, kelompok berapa ini? Oh, kelompok 2 dulu ya? Ya, kelompok 2 dulu nanti baru kelompok 3 ya? Kelompok 2 dulu, nanti kan
jawabannya kalian pasti berbeda-beda karena kan banyak ya jawabannya. Oke, bisa maju dulu untuk kelompok 2. Tuliskan. Ya, jadi nanti kalian tuliskan dulu di papan. Oke. Jelasinnya boleh pakai alat bantu di sini. Untuk kelompok yang lain dipersiapkan ya, nanti kalian juga akan mempresentasikan gitu ya. Untuk yang menjelaskan siapa? Bertiga. Oke. Ya, bisa dijelaskan. Ini di sini ada alat bantunya lagi, bisa dijelaskan ya. Oke, jadi untuk permasalahan tadi ya, permasalahan di sini itu ada 3 anak yaitu Bayu, Rehan, dan Aldo ya. Jadi ketika mereka bersamaan itu akan membuat gaduh ya. Jadi kami memberikan solusi ya agar mereka tidak membuat gaduh yaitu dengan memisahkan 3 anak tersebut. Nah, yang awalnya Bayu di titik 4,3, nah kami geser satu Ya, langkah ke kiri dan 1 langkah ke kanan ya. boleh ya. Sehingga titik yang dihasilkan yaitu di titik 3,4 ini ya, di sini. Kemudian untuk Rehan akan kita Nah, untuk Rehan itu kan awalnya di titik 5, kemudian 3. Nah, itu digeser Oke. di titik 1,1, kemudian dijumlahkan matrisnya itu Ya. hasilnya Rehannya menjadi di 6, dilihatnya di sini Rehannya. Oke. Nah, untuk Aldo Boleh. Terus Untuk Aldo. Kang Aldo, titik pertamanya kan di 4,2, geser ke kiri jadi 3,2. Ya. Terima kasih untuk kelompok 2 ya. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, bisa kembali dulu kelompok 2. Nah, dari kelompok 2 tadi pasti ada yang berbeda ya dari kelompok 1 atau 3. Coba siapa yang bisa menuliskan lagi untuk hasilnya? Kelompok 3. Oke, ayo kelompok 3 bisa maju mempresentasikan hasilnya. Bisa dituliskan juga di bawahnya ya jawabannya biar kita bisa membandingkan perbedaannya. Untuk kelompok 1 jawabannya bagaimana? Beda ya. Oh, ada yang berbeda, ada yang sama ya titiknya. Soalnya ada yang dirubah mungkin nggak jauh-jauh lah ya dari situ. Ya bisa, nggak apa-apa. Sudah? Oke, bisa dijelaskan untuk kelompok 3 ke teman-temannya. Jadi untuk jawaban dari kelompok kami, Bayu itu digeser 1 langkah ke arah barat. Nah, jadi Bayu digeser ke sini sehingga tempat duduk Bayu berarti koordinat 3,3. Kemudian Raihan itu digeser ke arah timur 1 langkah. Jadi Raihan digeser ke arah timur 1 langkah. Ya, Jadinya boleh.
Iya, betul. Lalu untuk Aldo itu digeser ke arah selatan 1 langkah. Nah, Aldo tempat duduknya menjadi di koordinat 4,1. Jadi kan ketiga anak ini tidak berkumpul jadi satu, sehingga diharapkan kelas menjadi kondusif. Ya, oke. Terima kasih ya dari kelompok 3. Beri aplaus untuk kelompok 3 dulu. Oke, dari kedua kelompok tadi benar ya, ada perbedaan kan ya. Dari di sini titik awalnya memang sama semua, tapi di titik akhirnya tempat duduk mereka berpindah. Tapi berpindahnya juga tetap tidak boleh bersama ya. Kalau bersama mereka mesti rame gitu. Tidak terlalu kondusif untuk kelas gitu ya. Nah, dari situ ada Bayu, Raihan, Aldo, maka pindahnya dari yang kelompok kedua ya, ini ya, yang kelompok kedua Bayu pindah ke titik 3,4, kemudian Raihan pindah ke titik 6,4 dan Aldo pindah ke titik 0,2. Kemudian di Bayu yang Raihan dan Aldo untuk kelompok 3 pindah ke titik 3,3, kemudian Raihan pindah ke titik 6,3 dan Aldo pindah ke titik 4,1. Nah, dari situ untuk pembelajaran hari ini kalian bisa mengambil kesimpulan apa untuk materi hari ini? Ya, Raka boleh. Jadi salah satu bentuk di transformasi geometri itu adalah translasi, di mana dia hanya mengubah tempat saja. Iya, benar ya. Jadi ada di situ ada, nah, translasi pergeseran adalah transformasi yang memindahkan titik-titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu gitu ya. Untuk satu lagi kesimpulan, siapa yang bisa memberikan untuk materi hari ini? Siapa yang bisa memberikan? Ya, Wildan, boleh. Jadi translasi itu cuma menggeser suatu objek, tidak mengubah Bentuknya dan ukurannya. Ya, benar ya. Jadi itu adalah sifatnya, salah satu sifatnya translasi. Oke. Nah, alhamdulillah kita sudah ada di ujung pembelajaran hari ini. Jadi Ibu juga mau memberikan saran dan tugas buat kalian. Kan kalian kan sudah mempelajari hari ini. Tapi untuk memahamkan selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas individu ya ke kalian. Nah, untuk tugas individunya kalian kerjakan di rumah. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas. Nah, membahasnya di pertemuan selanjutnya kan ada refleksi ya, tentang refleksi. Nah, kita bahas dulu untuk tugas individunya. Kemudian nanti kita lanjut ke materi refleksi. Nah, di materi refleksi nanti kita sudah membahas berbeda dengan translasi, namun masih sama ya. Sudah ya? Nah, oke, untuk tugasnya sudah didapat masing-masing, kalian pelajari di rumah. Oke, untuk hari ini ada translasi itu pembelajaran yang baru untuk kita. Nah, dari situ juga kita juga telah mendapatkan materi pembelajaran di mana ternyata ada perpindahan juga dalam diri kita. Dari yang kita belum tahu apa-apa, belum tahu ilmu, belum mengenal apa-apa gitu ya. Terus kita ke sekolah, kita belajar, kita menimba ilmu. Nah, di situ ada yang kita miliki, kemudian kita berikan ke orang lain, jadi bermanfaat. Dari yang kita belum tahu apa-apa, kita belum baik, terus kita bisa berpindah ke menjadi yang lebih baik lagi. Oke ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita bersama-sama membaca alhamdulillah ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.